Sejumlah isu selama sepekan akan kami tampilkan dalam Kiss Pagi Top Isu kali ini. Seperti Karen Puru yang kembali tanyakan kasus kematian putrinya yang sudah 2 tahun dan belum terungkap ke Polres Jakarta Selatan. Karen ingin pihak yang bertanggung jawab atas kematian putrinya itu segera terungkap. Kemudian anak Nia Daniati kembali terlibat kasus hukum. Kali ini diduga telah menipu orang-orang yang ingin menjadi CPNS sebanyak 225 orang. Dan diduga berhasil meraup keuntungan sebesar 9,7 miliar rupiah. Serta kabar dari Umi Pipik yang akhirnya mengumumkan bahwa dirinya telah bertemu dengan anak dari istri Siri Uje yang selama ini dicari. Dunia selebriti tidak pernah kehabisan cerita, sensasi, kisah unik, menarik, dan menyita perhatian. Nah, bagaimana perjalanan selebritis minggu ini? Inilah Kiss Pagi Top Issue. Kasus meninggalnya Sevina Karina Putri Karen Poro yang jatuh dari balkon lantai 6 apartemennya ditempati bersama Arya Satria Klaprot, ayah kandungnya di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, hingga kini belum terungkap. Apa sebenarnya penyebab meninggalnya bocah perempuan berusia 6 tahun itu? Sebagai ibu, sejak kasus jatuhnya Sevina pada Februari 2020 silam, Karen Poro hingga kini belum mendapat kejelasan. Kasus kematian Sevina masih berada di dalam penyelidikan pihak Polres Jakarta Selatan. 22 September 2021 lalu, Karen yang didampingi tim kuasa hukum dan beberapa aktivis perempuan kembali mendatangi kantor polisi di Bilangan, Kebayoran Baru itu. Sayangnya, Karen harus kembali menelan pil pahit lantaran pihak berwenang yang dituju sedang tidak berada di tempat. Dalam rangka kita mau bertanya lagi kepada pihak kepolisian Jakarta Selatan untuk kasus meninggalnya Zefania yang ini udah 2 tahun ya. 2 tahun dan saya sudah cukup lama tersiksa dengan kasus ini yang belum ada kejelasan sampai hari ini. Tapi mungkin hari ini saya kurang beruntung ya karena para jajaran bapak-bapak di kepolisiannya, Pak Kasatnya, Pak Kanitnya, dan bapak-bapak penyidiknya tidak ada di tempat. Kami sudah menunggu dari pagi. Kalau saya sekarang udah susah berkata-kata ya karena udah terlalu lelah. Ini sudah terlalu lama, sudah 2 tahun. Masih sakitnya masih sama, Mas. Nggak ada perbedaan di saat anak saya meninggal sampai hari ini sakitnya tetap sama. Perasaan lelah kerap menyerang hati dan perasaannya. Harus bolak-balik ke Polres Jaksel sekedar menanyakan perkembangan kasus anaknya yang kabarnya sudah naik sidik. Namun demi mendapat kepastian hukum dan titik terang soal kematian Sevina Karina Putri, Karen Poro harus membuang dan mengubur jauh-jauh rasa lelah, letih yang menghinggapi hati dan perasaannya. Terus sampai kapanpun saya akan terus kejar kasus ini, akan terus sampai saya mendapat kejelasan hukum, sampai ada sampai terang begitu apa yang sebenarnya terjadi gitu. Saya sering mengulang-ulang itu, tapi ya saya sebagai ibu gitu. Terus terang saya lelah, tapi saya nggak boleh berhenti berjuang gitu. Saya lelah sekali dan walaupun anak saya sudah bahagia di surga, tapi keadilan di dunia ini saya sebagai seorang ibu untuk anak saya tanggung jawab saya. Ibu manapun pasti tidak akan bisa tenang sebelum mengetahui penyebab kematian putri tercintanya. Begitu juga dengan Karen Poro yang akan terus mengejar sampai dirinya mendapatkan kepastian dan keadilan soal kematian Sevina Karina, buah cintanya dengan Arya Satria, mantan suaminya yang divonis bersalah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadapnya di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Saya hanya berharap kasus ini selesai sampai ke pengadilan, supaya biar hakim, biar yang memutuskan
biar kita fakta-fakta semua bisa ada di pengadilan, bisa dibongkar di pengadilan. Itu harapan saya, supaya segala sesuatunya bisa diungkap gitu.